Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bab selanjutnya, yaitu tentang rizoma. Nah, mungkin adik-adik yang baru kelas 10 ini agak baru ya mendengar kata-kata rizoma. Apa sih itu rizoma gitu kan ya? Nah, rizoma ini adalah artinya rimpang. Jadi kalau misalnya tahu jahe, nah, jahe itu nama lainnya adalah rizoma. Dia akar yang membengkak di dalam tanah. Nah, contohnya yang mungkin yang ada di dapur ibu-ibu kalian tuh ada jahe, ada kunyit, ada laos. Tapi di farmakognosi ini kita belajar semua tanaman yang berasal dari alam. Nah, untuk rizoma ini pada pertemuan kali ini rizoma kita hanya belajar cuma 16 aja ya. Nanti kita bagi-bagi sesinya. Dari 16, sebenarnya banyak rizoma ini, tapi nanti yang kita pelajari hanya 16. Dah siap ya? Perhatikan video yang pertama ini. Nah, sekarang saya coba akan menjelaskan tentang Boesenbergia rizoma. Nah, itu adalah nama simplicianya. Nah, kalau adik-adik pengen tahu bentuknya bagaimana simplicianya, nah kayak gini nih ya. Ini bentuk simplicianya. Dia nama lainnya adalah temu kunci. Jadi memang bentuknya dia seperti kunci ya. Tahu kunci kan ya? Ada yang bagian yang lebarnya, ada bagian yang lurusnya. Nah, ini kalau di pasaran nama awamnya adalah temu kunci. Nah, dia memiliki wangi. Wanginya enak loh ya. Nah, wanginya ini nanti kita akan analisis. Jadi nanti kalian main rizoma ini yang kalian pelajari analisisnya adalah satu yang diamati ya, maksudnya yang diamati itu adalah bentuknya. Bentuknya ini seperti apa? Warna simplicianya tentunya coklat. Kemudian lagi baunya dia berbau atau enggak. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau bikin di rumah, kita biasanya analisa rasanya. Bagaimana cara menganalisa rasa? Dipotek dulu, terus dijilat deh, jangan dicelupin ya. Nah, kalau itu Oreo. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti setelah kita amati tadi mulai dari apa tadi? Mulai dari bentuknya, warna simplicianya, dan baunya. Oke, nih lihat bentuknya kayak gini. Dia ada yang ramping, ada yang lebar. Nah, kalau bentuk yang lebih jelasnya, yang lebih banyaknya lagi, nah ini seperti di sini ya. Nah, ini namanya temu kunci atau bacanya adalah Boesenbergia rizoma. Oke, sudah ya. Lanjut, apa sih khasiatnya? Ternyata Allah menciptakan temu kunci ini bermanfaat sebagai anti diare. Tahu kan apa itu diare? Itu loh yang BAB terus menerus. Nah, kalau zaman dulu nenek-nenek kita biasanya dia mengobati diare dengan temu kunci ini ya. Jadi dia memberhentikan diarenya dengan olahan temu kunci. Makanya sampai sekarang luar biasa ya, pengobatan bahan alam ini masih digunakan di dalam dunia farmasi. Kali ini kita akan belajar tentang rizoma kalami rizoma. Kalau dieja jadinya adalah CALAMIRHIZOMA. Nah, kalami rizoma ini biasanya nama awamnya yaitu dringo. Ya, jadi kalau kalian ke pasar jangan sebut kalami rizoma ya, akan yang nggak ada yang tahu. Jadi bilangnya adalah dringo. Nah, bagaimana bentuknya kalami rizoma ini? Yuk, sekarang sini kita lihat sama-sama. Nah, simplicia ini sangat unik nih. Lihat ya, lihat. Dia itu bagian dari rizoma juga, tapi dia berbulu. Ya, jadi kalau nanti kalian pengamatan langsung, lihat ada bulu-bulu halusnya yang di atas tepi permukaan rizomanya. Lalu warnanya cukup tua, artinya adalah coklat tua, lebih tua tadi dari temu kunci. Kemudian kalau dari baunya,
Baunya jamu banget ya. Jadi nanti saya ulangi kembali, apa sih yang kalian amati dari Simplicia ini? Yang pertama itu adalah bentuknya, ya bentuknya tuh fisiknya gimana? Apakah dia misalnya berbulu, apakah dia misalnya berserat ya. Kemudian lagi warnanya seperti apa, dan baunya bisa dijelaskan berbau atau tidak berbau. Nah, kalang Arizomi ini dia kurus-kurus ya. Beda tadi kalau sama temu kunci, dia kurus panjang ya dari bentuknya. Nah, adapun penggunaannya di obat herbal ini adalah dia sebagai obat demam nifas dan juga dia sebagai aromatika, karena memang Simplicia dia yang memiliki harum atau memiliki bau, makanya dia berfungsi sebagai aromatika. Nah, jadi nggak hanya itu aja sih kegunaannya, bisa jadi dia sebagai carminativa. Ayo, apa carminativa? Coba dibuka lagi, carminativa itu apa? Dan kalami ini bisa digunakan sebagai insektisida. Tahu kan insektisida? Yaitu pembasmi serangga. Ini adalah video yang rhizoma yang ketiga, yaitu Curcume aeruginosa rhizoma ya. Namanya cukup panjang, kemudian juga nggak usah takut ya, kalau diulang-ulang cepat hafal kok. Nah, ejaannya Curcume aeruginosa rhizoma ini adalah C U R C U M A E A E R U G I N O S A E R H I Z O M A. Oke, kebayang ya bagaimana tulisannya? Nah, Curcume aeruginosa ini nama lainnya atau nama awamnya yaitu temu hitam atau biasa disebut juga dengan temu ireng. Yuk, sekarang kita masuk ke pengamatan bagaimana bentuk dari Curcume aeruginosa rhizoma ini. Nah, bentuknya dia bulat ya, rimpangnya kayaknya lebih gede ya. Kalau tadi kalami kan ramping, tapi pada temu ireng ini dia besar, buletan nih, kebayang ya? Berarti kan ini kan besar. Kemudian dia warnanya lebih putih dari Simplicia yang lain. Pokoknya dia paling putih ya. Artinya nggak putih-putih banget sih, coklatnya tuh lebih agak muda. Nah, kemudian lagi, nah ini kalau permukaan rimpangnya seperti gini ya. Ini udah dipotong-potong saja sebenarnya, dipotong melintang. Kemudian kalau permukaannya berindil-berindil kayak gini. Lalu dia ada berserat ya, bisa lihat sini berserat. Nah, bagaimana tentang baunya? Kita cium ya bareng-bareng. Baunya agak tidak berbau, beda dengan Simplicia sebelumnya, kalau ini agak nggak berbau. Jadi gampang diingat ya, insya Allah Curcume aeruginosa ini. Nah, apa sih manfaat dari Curcume aeruginosa ini? Manfaatnya yaitu dia cukup banyak, yaitu salah satunya adalah sebagai carminativa. Yuk diingat lagi, apa itu carminativa? Carminativa adalah mengeluarkan angin dari dalam tubuh ya. Yang kedua, fungsi dia itu sebagai anti rematik ya. Jadi rematik itu kalian bisa tanya mungkin bagaimana gejala-gejala rematik. Nah, pada orang-orang rematik bisa biasanya kalau pada obat herbalnya minum rebusan temu ireng. Nah, kita masuk kali ini yaitu video masih tentang rhizoma yang keempat ya. Sekarang kita masuk tentang rhizoma yang mungkin nggak asing di telinga kalian, dan ini biasa juga banyak di rumah kalian. Coba cek ke dapur, cari yang namanya kunyit ya. Tahu kunyit kan? Kunyit itu khas dengan warna orange-nya. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang Curcume domestique rhizoma. Bila dieja adalah C U R C U M A E D O M
E S T I C A E R H I Z O M A. Gampang kok, tenang aja ya. Pokoknya sering aja dibaca, sering diulang, ditulis, dihafalin, ditulis ya. Lalu nama lain dari Curcume domestique rhizoma ini adalah kunyit atau kunir. Coba deh tanya mama kamu, pasti tahu. Atau coba kamu ke dapur cari coba yang bentuknya kunyit seperti apa. Nah, kalau yang di lab farmakognosi ini, kita kunyitnya bentuknya udah kayak gini karena namanya adalah simplicia ya. Jadi udah dipotong melintang, kemudian dijemur di oven, jadilah seperti ini, dia bulat-bulat kering ya. Dan ini khas dengan warna orange-nya. Sekarang kita amati ya bagaimana bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya yaitu yang pertama adalah Curcume domestica ini dia memang rimpangnya itu panjang ya dan agak bervolume. Nah, kemudian lagi diameter kurang lebih, ada yang gede juga ya, tergantung dari lamanya dia di dalam tanah gitu. Ada yang gede nih, kan gede kan tuh lingkarnya. Nah, warnanya khas oranye ya. Kemudian lagi nih biasa digunakan kalau di masakan Padang tuh pewarna kuning ya. Kemudian lagi baunya, coba kita cium ya, saya cium. Nah, baunya ini bau khas kunyit ya. Jadi kalau kalian pengen nyium bau kunyit, coba dipotong dikit saja, cium ya. Jadi bahkan udah bentuk jadi simplicia aja dia masih berbau ya, berbaunya masih khas banget. Lalu apa manfaat dari kunyit ini? Nah, kita perhatikan ya, kunyit ini bermanfaat sebagai satu adalah kolagoga, yang kedua anti diare, yang ketiga sebagai carminativa, dan yang keempat skabisida. Tugas ya, coba cari tahu apa arti dari istilah farmasi ini. Hai adik-adik, masih setia ya dalam video pembelajaran kali ini. Nah, masih rhizoma, kita masuk ke rhizoma yang kelima, yaitu Curcume heinene rhizoma. Pengejaannya, dengerin ya, C U R C U M A E H E Y N E A N A E R H I Z O M A. Unik kan namanya? Nah, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan akan ingat sendiri. Nah, Curcume heinene rhizoma ini disebut juga dengan rimpang temu giring. Oke, kita lihat. Yuk kita mulai pengamatan. Nah, agak lain dengan simplicia yang sebelumnya kita pelajari. Nah, ini yang kami dapatkan di pasaran seperti ini. Ini udah sebenarnya udah pecah-pecah ya. Nanti kita cari yang bagusan, nggak apa-apa. Kayak ini dulu. Dia warnanya coklat. Kayaknya sih memang rimpangnya kecil-kecil ya. Nah, hasilnya juga kecil-kecil kayak gini. Nah, kita lihat baunya agak berbau sedikit. Kemudian kalau dirasa nanti tinggal dikotek. Ya, tidak berasa ya. Lalu apa sih manfaatnya dari heinene ini dalam obat herbal? Nah, kita lihat. Heinene ini dia bermanfaat sebagai antiseptika kulit dan antelmintika. Tugas dari saya cari tahu apa istilah farmasi dari antiseptika kulit dan antelmintika. Kita masuk rhizoma yang ke-6, yaitu temulawak atau nama simplicianya adalah Curcume rhizoma. Bila dieja C U R C U M A E R H I Z O M A. Gampang ya. Tenang aja, pasti bisa nulisnya nanti dan membacanya.
Nah, nama lain dari Simplicia ini yaitu temulawak. Mungkin sudah sering juga didengar karena cukup terkenal di masyarakat, ya. Temulawak atau disebut juga dengan koneng gede karena memang dia warnanya yang koneng ya, tapi lebih kuningan sekunyit sih, ya. Jadi dia ada zat-zat kuning-kuningnya nih. Nah, kita amati yuk. Bagaimana hasil pengamatan kita? Kita lihat yuk. Ini kurkuma yang ada di lab farmakognosi SMK Bani Saleh. Nah, ini kebayang dong rimpangnya segede apa. Lihat tuh, diameternya cukup gede, warnanya kuning. Nah, ini kalau permukaannya seperti ini. Ini kalau udah dipotong melintang jadi kayak gini ya, potong melintang, kemudian dijemur seperti ini hasilnya. Kita cium, coba sama-sama kita cium. Nah, ada berbau khas ya. Saya nggak tahu bisa menyebutkan bau apa ini. Nah, kalau dirasain tinggal dipotek dikit, nanti bagaimana ada rasa atau enggak ya. Nah, ini dari kurkuma. Nah, masuk kita ke kegunaan. Apa sih kegunaan dari temulawak ini atau Curcume rhizoma? Yuk kita amati. Nah, fungsinya yaitu adalah sebagai kolagoga, antispasmodika, dan amara. Tugas lagi dari saya, cari tahu apa istilah farmasi ini. Kali ini kita masuk ke rhizoma yang ke-7, Siperi rhizoma. Bila dieja C Y P E R I R H I Z O M A ya. Bila dibaca Siperi rhizoma. Apa nama lain dari Siperi rhizoma? Adalah rimpang teki atau bisa menyebutnya adalah teki ya. Kita lihat kita amati bareng-bareng. Nah, bagaimana bentuk dari Siperi rhizoma ini? Ya, mari kamera mendekat. Nah, bentuknya dia seperti keong ya. Lihat tuh, kayak ada rumah keongnya. Kayak keong, tahu keong kan? Lalu warnanya agak sedikit hitam atau coklat tua banget ya. Bentuknya khas bulat-bulat. Nah, ini di dalam tanah dia udah satu-satuan seperti ini sehingga simplicianya juga cukup kayak gini saja ya. Lalu kalau kita cium, bagaimana bau dari Siperi ini? Baunya berbau tapi nggak khas ya, jadi artinya tidak berbau banget. Lalu rasa nanti kalau kita sudah masuk di kelas boleh nanti kita rasain bareng-bareng. Kemudian lagi apa manfaat dari Siperi rhizoma ini? Nah, manfaat dari Siperi rhizoma ini adalah diuretika, stomachika, dan analgetika. Tugas dari saya cari tahu apa istilah dari farmasi yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya kita belajar tentang rhizoma imperate rhizoma. Ya, saya ulang kembali, imperate rhizoma. Bila dieja, maka tulisannya adalah I M P E R A T A E R H I Z O M A. Nama lainnya disebut juga dengan akar alang-alang. Jadi ini biasanya banyak nih, dia tumbuh liar di misalnya di lapangan tuh ya, lapangan tuh suka banyak alang-alang ini. Nah, bagaimana bentuk dari akar alang-alang atau imperate rhizoma ini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, akar alang-alang bentuknya begini, serabutan gak jelas ya, kayak rumput. Tapi jangan salah, ternyata Allah menciptakan bentuknya yang aneh. Kalau di lapangan banyak gak digunain, tapi secara penelitian dia digunakan, juga banyak digunakan di dalam dunia farmasi, yaitu khususnya untuk obat herbal ya. Bentuknya coklat muda, panjang seperti rumput. Ini udah dikeringkan ya. Lalu baunya cenderung tidak berbau. Kemudian warna tadi udah ya, warna coklat. Kemudian kalau bentuk khasnya kita lihat bareng-bareng.
Kayak ini ya, kayak sarang burung ya. Lanjut, apa sih manfaat dari akar alang-alang ini? Nah, dia di obat herbal biasa digunakan sebagai diuretika dan antipiretika. Tugas lagi dari saya, cari tahu apa arti dari diuretika dan antipiretika ini. Kita masuk ke rizoma yang selanjutnya, yaitu Kaempferia rhizoma. Bila dieja, maka dengerin ya, K A E M P F E R I A E R H I Z O M A. Itu nama simplicianya. Lalu apa nama lainnya? Nama lainnya adalah kencur. Pernah dengar kencur? Pernah dong ya. Jadi cukup terkenal juga ini di pasaran kencur ini, dan ternyata dia sebagai di obat herbal manfaatnya banyak banget ya. Jadi Allah menciptakan kencur ini luar biasa, sangat bermanfaat bagi manusia. Sekarang kita sama-sama yuk amati dari simplicia ini. Nah, ini dia kalau ukurannya atau volumenya nggak terlalu besar ya, kecil. Nah, karena bulutannya juga diameternya kecil. Lalu warnanya lebih putih, tadi mirip dengan temu giring ya. Nah, jadi temu giring agak putih, tapi kalau temu giring lebar, kalau ini lebih kecil. Dan ciri khas dari kencur, dia baunya itu wangi banget ya. Jadi kalau adik-adik pernah makan karedok, nah dia ini menggunakan kencur. Oh ya, atau misalnya buat adik-adik penggemar seblak, tahu seblak yang kerupuk itu loh. Nah, ini juga menggunakan kencur ya. Dan ternyata selain dia sebagai obat herbal, sebagai perasa ya. Perasa pada makanan tuh luar biasa banget kencur ini ya. Ini baunya enak, kayak kalau kalian bau seblak, cium aja bau seblak, itu bau kencur ya. Nah, kalau rasa nanti kalau kita udah masuk lab aja ya, nanti cara rasainnya dipotek, lalu dijilat dan jangan dicelupin. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau dalam bentuk banyak, bentuknya seperti ini. Oke. Jelas ya. Dan apa kegunaan dari kencur ini atau Kaempferia ini? Nah, kosong. Saya sebutin aja ya. Jadi, kegunaan dari Kaempferia ini adalah 1. Carminativa, 2. Catat ya. Carminativa, 2. Stimulansia, 3. Roboransia, 4. Expectoransia, 5. Diaforetika. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang istilah farmasi. Sekarang saya kasih tugas ya, cari tahu apa istilah farmasi yang tadi saya sebutkan dari khasiat dari kencur. Kali ini kita masuk video pembelajaran pada rhizoma yang cukup khas ya, cukup terkenal di kalangan emak-emak. Jadi boleh ditanya kepada ibu kamu dan boleh cek tuh dapur ibu kamu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rhizoma. Tunggu gatal dulu. Namanya adalah Languatis rhizoma atau disebut juga dengan Laos, bukan negara Laos ya. Jadi Laos kalau pada rendang tuh hati-hati ya, ketuker antara daging dan Laos ya. Biasanya suka ketipu, yang keambil adalah Laos karena warnanya sama-sama hitam. Tapi tidak usah kecewa, itu kalau nggak ada Laos rendangmu nggak enak. Lanjut kita ke Laos ini, intermezzo aja ya. Nah, Laos ini atau disebut juga dengan lengkoas. Nah, ternyata lengkoas ini Allah ciptakan sangat bermanfaat.
gak hanya bermanfaat di dapur, tapi di dunia farmasi pun dia sangat bermanfaat. Yuk kita sama-sama belajar cara mengeja Languatis rhizoma. Siapkan telingamu. Eja ya. L A G U A T I S R H I Z O M A. Coba sebutin. Yuk sama-sama. Languatis rhizoma. Gampang kan? Nah, mari kita sama-sama mengamati bagaimana bentuk dari Languatis rhizoma. Nah, ini simplicianya sudah dipotong-potong, tapi kalau yang mau bentuk utuh, kamu bisa lihat di dapur ibu kamu. Insya Allah kalau ibunya doyan masak atau hobi masak, pasti ada simplicia ini ya. Bentuknya dia super, seratnya banyak banget ya, lihat tuh, bisa diamati panjang-panjang seratnya. Dan ini kalau laos yang warna muda, yang masih muda tuh gampang dipotong, gampang di blender ya. Tapi kalau udah tua laosnya agak susah ya, karena dia sangat banyak seratnya. Warnanya ketika sudah menjadi simplicia seperti biasa tetap coklat. Yuk kita amati bagaimana bau dari laos ini. Bau rendang, tapi bohong. Ini adalah baunya khas seperti jamu ya. Jadi adik-adik kalau pengen kepo banget nih dari bau laos, adik-adik bisa cek di dapur adik-adik sendiri ya, atau main-main di sini ke lab farmakognosi ya. Oke, seperti biasa untuk rasa merasai nanti kita di lab secara offline aja ya. Nah, sekarang kita masuk kegunaannya. Apa sih kegunaan dari Languatis rhizoma ini? Coba kita cek di kosong. Nah, berarti perhatikan saya. Apa kegunaan dari laos? Yang pertama adalah dia catat Carminativa. Yang kedua sebagai antifungi. Pengalaman saya dulu waktu SMA, saya pernah punya panu di pipi, lalu pakai laos digosok-gosokin, bener hilang. Dan ternyata ketika saya jadi farmasi, benar bahwa laos sebagai antifungi itu benar ya. Luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Kita kali ini belajar tentang simplicia yang pokoknya dia itu putih banget, melebihi putih dari kulit saya. Lalu ada yang tahu ini apa? Nah, ini namanya adalah Gingiberis aromaticae rhizoma. Oke, kita sekarang belajar eja ya. Jadi kalau adik-adik ini di farmakognosi, kalian tuh harus kompeten dalam hal mulai dari pengucapan bahasa Latin ya, kemudian lagi penulisannya juga benar ya. Nah, sekarang kita sama-sama bagaimana pengejaannya. Z, yuk bareng-bareng yuk. I N G I B E R I S A R O M A T I C A E R H I Z O M A. Atau nama lainnya dia adalah lempuyang wangi. Yuk sama-sama kita sebutkan bareng-bareng tadi. Gingiberis aromaticae rhizoma. Apa tadi nama lainnya? Ya, betul. 100 buat kamu. Lempuyang wangi. Kenapa namanya wangi? Karena jreng-jreng. Sama-sama kita amati. Kita lakukan pengamatan ya. Yang pertama dari bentuknya. Wow, ya Allah ciptakan dia sangat putih.
ya putih banget, jadi gampang dibedakan dengan simplisia lain. Jadi kalau misalnya nanti kalian ujian farmakognosi ini pengamatan, nah lihat aja kalau yang warnanya putih berarti dia lempu yang wangi. Yang kedua bentuknya, tadi bentuknya udah ya. Nah wanginya coba kita cium bareng-bareng. Wanginya wangi jamu ya, khas deh pokoknya kalau kayak gini mah bau-bau jamu ya. Lalu bagaimana rasanya? Seperti biasa kalau rasa kita di offline aja nanti ya. Nah karena saya lagi puasa juga, jadi nanti aja ya. Lalu apa sih kegunaan dari Gingiberis Aromathicae Rhizoma ini? Deng, kita lihat. Carminativa dan Stomachica. Tugas buat adik-adik di rumah, cari tahu apa arti istilah farmasi dari khasiat dari lempu yang wangi. Kali ini kita masuk ke Rhizoma yang ke berapa tadi tuh ya? 14 atau 13 ya, ya sudah lah ya. Pokoknya kali ini kita akan membahas tentang Gingiberis Litoralis Rhizoma. Nah, kita belajar eja dulu yuk. Dengarkan saya. Yuk sama-sama kita lihat Gingiberis Litoralis Rhizoma. Zingiberis Rizoma. Mari sama-sama kita baca. Yuk, 3, 2, 1. Zingiberis Litoralis Rhizoma. Bisa kan? Ye, pinter. Gampang kok ya. Lalu nama lainnya yaitu adalah lempu yang pahit. Wah, dari namanya aja sudah bisa kita rasakan bahwa ini lempoyangnya berasanya pahit ya. Nah lalu sama-sama kita amati dari lempoyang pahit ini bagaimana bentuknya. Yang pertama bentuknya itu dia seratnya nggak terlalu banyak ya, tapi berserat ya. Nah ini ada bagian panjang, ada bagian bulat. Lalu kalau dari segi warnanya dia itu adalah coklat muda. Nah, bisa lihat warnanya coklat muda. Nah, hampir mirip-mirip dengan temu kunci, tapi bedanya nanti bisa lihat lah ya. Kalau kalian amati langsung akan bisa terlihat antara Litoralis, Gingiberis Litoralis dengan Bosenbergia Rhizoma. Nah, seperti ini. Nah, baunya dia berbau aromatis, wangi. Oke, kalau rasa nanti saja di lab. Kemudian lagi bagaimana tentang kegunaannya. Ternyata Allah menciptakan si Gingiberis Litoralis ini, masya Allah banget ya. Di dalam dunia farmasi, khususnya di dunia herbal, dia bermanfaat sebagai Nah, Stomachica. Oke, Stomachica kita sudah belajar sebelumnya. Apa itu Stomachica? Coba cari tahu. Apa tugas dari saya? Apa itu Stomachica? Ya, kita masih lanjut, belum bosan ya. Nanti kita ke depan akan banyak lagi ya seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Gingiberis purpurae Rhizoma. Oke, kita belajar mengeja dulu ya. Yuk sama-sama kalian kita sebutin bareng-bareng. Zingiberis
R P U R E I R H I Z O M A. Mari sama-sama sebutkan. Zingiberis purpure rhizoma. Nama lain dari Zingiberis purpure rhizoma ini adalah bengle atau bangle ya. Kalau di pasar tuh nyarinya bangle. Nah, bagaimana bentuk dari bangle ini atau Zingiberis purpure rhizoma ini? Kita amati sama-sama ya. Nah, lihat, jreng 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 jreng. Nah, ini warnanya coklat. Kemudian lagi dia berserat tinggi. Nah, yang membedakan bangle dengan simplicia lainnya, kalau kalian cium, wanginya sangat nyengat dari simplicia yang lain. Ya, jadi nanti kalau di lab bisa silakan mencium bangle, khas, enak, wanginya seger dan cukup tajam wanginya. Kalau yang tadi cenderung rendah berbaunya. Nah, apa manfaat dari bangle ini? Bangle bermanfaat sebagai, ada yang tahu? Ya, carminativa. Yang kedua, dia juga sebagai penghangat badan. Nah, luar biasa ya, Allah menciptakan bangle ini, ternyata dia sangat bermanfaat di dalam dunia herbal. Kali ini kita ngebahas rhizoma yang luar biasa, tidak asing lagi di telinga kalian, pasti tahu dan mungkin sering makan juga kali ya. Nah, yaitu Zingiberis rhizoma, atau nama lainnya adalah jahe. Tahu kan jahe itu apa? Oke, baik. Zingiberis rhizoma ini, yuk belajar dulu kita cara mengejanya. Sama-sama ya. Kita eja bareng. Z I N G I B E R I S R H I Z O M A. Yuk sama-sama kita sebutkan. Zingiberis rhizoma. Itu adalah nama simplicia dari jahe. Nama lainnya tadi apa? Nama yang di pasaran? Jahe. Ya. Nah, jahe ini dia luar biasa. Selain di dunia farmasi, di dunia mak-mak, dia sangat menjadi bumbu utama dalam membuat masakan. Apalagi kalau makan nasi padang, ya. Ini pasti menggunakan jahe ya. Kalau kalian makan gulai tunjang, rendang, ini pasti ada mengandung jahe ya. Kita lihat sekarang, kita mulai amati bagaimana bentuk dari jahe ini. Ya, kalau sudah jadi simplicia bentuknya memang jadi dekumel and dekucel, tapi nggak apa-apa. Walaupun dia jelek ya, ini dia luar biasa bertahan ya, penyimpanannya cukup lama, tapi tidak mengurangi khasiat, insya Allah ya. Nah, bentuknya dia kayak serat juga atau tinggi serat tuh, lihat tuh ada bulu-bulunya ya, seret, ada bulu-bulunya. Nah, warna di dalamnya kuning langsat ya, kuning tuh, seratnya kelihatan banget ya. Kemudian lagi rimpangnya sih ada yang kecil, ada yang gede. Ini mungkin karena kita motongnya kecil-kecil aja ya, jadi begini, diameternya cuma segini doang. Lalu kita masuk ke apa kegunaan dari jahe ini ya. Jahe ini di dalam dunia herbal digunakan sebagai carminativa, yang kedua stimulansia, yang ketiga diaphoretika, yang keempat expectorantia, dan yang kelima adalah amara. Nah, biar adik-adik semakin lancar nih istilah farmasinya,
Saya kasih tugas lagi, cari tahu arti dari istilah farmasi yang terkandung di dalam jahe. Yang terakhir dari rizoma ya. Alhamdulillah kita kali ini belajar tentang gingiberis, jerum beti, rizoma, atau terkenal dengan nama lempuyang gajah ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita belajar pelafalan dulu ya, atau pengejaan. Yuk sama-sama, mari kalian juga mengikuti saya. Z I N G I B E R I S. Z E R U M B E T I R H I Z O M A. Oke, sama-sama yuk kita sebutkan bareng-bareng. Gingiberis, jerum beti, rizoma. Nah, nama lainnya adalah lempuyang gajah. Jadi kalau di pasaran jangan cari, Bu, saya beli gingiberis jerum beti ya. Gak akan ada yang ngerti ya. Jadi nanti kalian sebutnya adalah lempuyang gajah kalau di pasar. Nah, apa manfaat dari gingiberis jerum beti rizoma ini? Kita masuk ke manfaat dulu aja ya. Nah, manfaatnya dia digunakan sebagai carminativa dan stomachica. Cari tahu ya, itu apa artinya. Lalu sekarang kita masuk ke pengamatan. Nah, pengamatan secara makroskopis ya. Makroskopis itu yang bisa kita lihat aja dulu. Nah, yang pertama adalah bentuknya. Bentuknya kuning, berserat. Lihat, ada bulu-bulunya nih yang jelas banget, kita lihat nih. Ada bulunya. Nah, ya dia berserat, cukup tinggi serat tuh. Kemudian lagi kita lihat dari baunya. Beraroma tapi tidak terlalu kuat. Lalu untuk rasa nanti saja ketika di lab ya. Nah, sekian dari saya. Selesai kali ini pembelajaran tentang rizoma. Nanti kita masuk ke bab selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.